Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di kesempatan malam bulan suci Ramadan, malam-malam kembali kita melanjutkan podcast. Kalau tidak salah ini podcast ke-9, bincang bersama Bang Fatur di channel Cakrawala Komputer. Malam hari ini kedatangan tamu kembali, tokoh pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinda kita Irwin Sanur. Siap. Ketua PPM periode 2025. Tinggal di mana saat ini? Saat ini tinggal di Desa Kabang, Oh, di Sakabang, Kecamatan Limpasu. Kecamatan Limpasu. Ketua PPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tentunya punya peran dalam memberdayakan serta mengembangkan potensi kepemudaan, di mana tentunya bernaung juga di bawah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI sebagai salah satu bagian dari stakeholder pemuda yang ada di Kabupaten Hulu Sungai. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentunya terkait bagaimana perkembangan organisasi kepemudaan kita dan apa yang tentunya bisa kita kontribusikan sebagai bagian dari upaya untuk pembangunan di daerah Kabupaten Hulu Sungai. Kegiatan akhir-akhir ini apa? Terima kasih Bang Fatur. Jadi PPM ini salah satu organisasi. Ini organisasi anak dan turunan veteran pemuda Panjang Marga sebutannya. Jadi kita tetap di bawah naungan KNPI. Jadi ulun masuk di organisasi PPM ini, ulun bicara dulu sedikit belakang. Tahun 2012 dulu kan kita di Balai Rakyat itu aktif Ya. di bawah ketua almarhum Pak Haji Fajri. Kalau kegiatan kita sering ada di provinsi, ada napak tilas, baik itu di Korem. Pembina kita Bang Batur, kalau di pusat kan jelas Panglima TNI. Oh, Panglima TNI. Panglima TNI. Di provinsi kan ada Danrem, di kabupaten ini ada Padandim. Jadi di waktu dulu itu ya orang tahu semua lah kalau Pak Haji Fajri kan kalau sama organisasi ini fight, artinya sistem total. Waktu itu kita sering mengadakan kegiatan di provinsi, bahkan di tingkat pusat. Iya. PPM di Hulu Sungai Tengah ini cukup wow lah untuk bermanfaat. Seiring berjalannya waktu Bang Fatur, lalu PPM ini vakum lah beberapa tahun terakhir. Lalu setelah tidak ada kegiatan, kami ini yang namanya anak buah ini ya itu paling silaturahmi sebentar itu lagi. Kalau kegiatan nggak ada lagi memang, sampai kami dengar desas-desusnya ada dualisme dari pusat sampai ke bawah. Jadi kita nggak ada kegiatan, Pak Haji sakit-sakitan. Kalau dulu oke lah, setiap keadaan apa aja di Pemda HST ini kita selalu diundang, selalu hadir kita. Belum lagi ada Bansar, PC Pancasila ini kan belum. Iya, Pemuda Pancasila. Iya, maksudnya ada, cuman kalau aktifnya ya aktif PPM kayaknya. Kita lihat tiap-tiap ada apel, ada acara-acara yang formal itu PPM alhamdulillah selalu hadir. Gitu. PPM dalam upaya untuk kaderisasi ini kan katanya tadi untuk organisasi ini terbatas untuk anak dan juga penerus atau cucu lah mungkin dari para pejuang veteran. Apa tidak ada kendala untuk rekrutmen atau regenerasi saat ini? Saat ini kami sudah mendata padahal sebelum pandemi ini. Kami telusuri, kami kan sekarang sama Ayahanda ini akur. Kalau dulu kan BPM, LTRI sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan kita sudah intent. Legion Veteran Republik Indonesia. Benar. Pembina PPM. Ayahanda. Kalau yang mengayomi kan yang melindungi yaitu TNI. Sama aja FKPPI.
kami PPM kan di bawah naungan TNI. Jadi kalau kata Pak Antam kan ketuanya Pak Haji Antam nih, LPR HST nih. Nanti kalau datanya kan sudah dikasih ke kita. Rencananya kita habis Lebaran ini kita mau sowan ke orang, nggak banyak lagi promotor, orang-orangnya kan sudah pada meninggal. Jadi maksudnya kami ini sama orang tua kami ini pengen backup lah, kan mereka vakum juga. Dulu kan PPM ini selalu membantu apa aja, baik dari sumber daya manusianya, tenaga, pemikiran, kan namanya orang-orang tua ya tahu sendiri kan, veteran di Hulu Sungai Tengah ini. Kalau rentang usia nih, PPM kan biasanya pemuda pancamarga. Siap. Sementara misalnya anggotanya tua-tua misalnya. Itu tadi, Iya, Pak. itu tadi makanya kan kita ini kan pemuda. Iya. Kalau misalnya Edwin usianya berapa sampai saat ini? Kita 37 Pak. Oh, 37. Masih pemuda kan? Siap. Kalau di KMP. Cuma itu tadi kita temui sebutannya seperti itu. Mungkin untuk regenerasi kan ke depannya ya Allah, sebutan untuk pemuda pancamarga ini. Tapi tidak anu juga, karena memang di KMP juga masih ada mereka yang senior-senior dan masih aktif dan terus berkontribusi untuk pengembangan organisasi. Di Hulu Sungai Tengah untuk kesekretariatan sementara Kami sementara di gedung LPRI Bang, karena LPR di mana? di Toko 7 itu tuh. Oh, Di pinggiran di Bandung. situ lah. Ya, Di Toko 7. Jadi di sana di apa gabung biasanya? gabung sama Ayahanda. Oh, Ayahanda sebutan. Ayahanda. Kalau panggilannya nih, kalau misalnya kayak di KMP misalnya ada sebutan Bung misalnya. Kalau di PMI ada sahabat, terus di organisasi misalnya yang lain ada ukti, Ikhwan dan yang lainnya. Ya, Kalau itu. sebutannya apa? Kami bilangnya Ayahanda. Kalau untuk yang senior? Sama aja. Ya, Bang. senior kan Ayahanda. Terus untuk yang junior? Kayaknya di yang namanya veteran tuh nggak ada yang senior semua. Oh. Ujur maksudnya. Bener maksudnya yang di PPM? Oh, kalau yang di BPM sama jadi kayak PPM. Brosis sekali. Oh, paling abang lah yang senior. Iya, negara kita kan di organisasi ini seperti ini. Kalau kesulitannya ada orang yang sebenarnya sudah memenuhi, kalau umur misalnya tidak mencapai lagi, terus masih tetap, terus digantikan lagi. Ya kita berharap lah dalam organisasi itu kan bahwa regenerasi itu bisa mulus ya, kalau lancar tanpa ada kendala, tidak perlu ada dualisme atau misalnya kudeta terhadap organisasi yang sering kita dengar, tidak cuma di OKP tapi juga mungkin di partai politik, dan ini menjadi hal yang cukup menjadi dramatis juga kalau dibahas terlalu panjang. PPM kalau untuk organisasi di PPM ini, kalau sebutan untuk yang perempuan PPM juga ya? Sama. Oh, sama. Jarang ngomong paturai. Kalau kami di Pemuda Pancamarga ini, kalau presentasinya 30% keterwakilan perempuan tunggal memenuhi kota kayaknya. Paling ada 1-2 orang yang aktif di organisasi kita ini. Makanya itu tadi mungkin rekrutmennya mungkin Iya. belum ini. Tapi kan sudah dilakukan rekrutmen tadi, pendataan kembali. Sudah. Kalau yang sementara anggota yang aktif di PPM kurang lebih berapa? Kalau yang terinventarisir dari putra-putri pejuang veteran yang ada di Hulu Sungai Tengah? Ratusan juga Bang. Kan ada ranting-ranting juga di tiap kecamatan, di tiap-tiap desa. Cuman yang aktif itu ya ratusan lah. Jadi biasanya kami kalau ada acara di provinsi itu 1-2 bis lah Berangkat? berangkat. Oh, luar biasa. Sering. Tapi katanya sudah melakukan koordinasi, sosialisasi dengan bertemu pimpinan daerah, ya kan, terkait itu. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah untuk dukungan keberadaan PPM di Hulu Sungai Tengah saat ini? Kalau pemerintah daerah saya alhamdulillah ini support untuk PPM ini khususnya luar biasa. Karena itu tadi dulu kan ada tokohnya, Oke. Pak Haji itu. Nah sekarang kan keadaannya sudah kayak gini,
ditambah lagi pandemi, kami pernah sekali audiensi setelah ulun dilantik menjadi ketua. Ya itu tadi kita ceritakan kan semuanya, kalau katanya PPM ini kan memang kalau untuk Banua itu cukup berkontribusi lah, dan mereka menyambut bagus kepengurusan kita ini. Tapi kembali lagi itu tadi Bang Fatur, di satu sisi kan kita sama Pak Haji ini kan orang tua kita, tapi di sisi yang lain kita organisasi kita ini kan harus jalan, Harus ada orang-orang muda yang punya semangat untuk siap membangkit dan membesarkan organisasi. Ya mungkin tidak cuma di PPM, juga ada di KNPI sebagai organisasi untuk aktif juga ya di KNPI. Masuk di bagian apa? Terakhir ulun di KNP ini waktu Pak Bang Taufik Pawaka wakil ketua kayaknya di 2018-2022 ya Mbak. Iya. Nah di kepemimpinan Bung Slimi ini kita belum tahu struktur organisasi ini. Kita belum tahu kan sampai sekarang. Karena katanya juga ada dualisme, bahkan ada kubu yang kemarin mendeklarasikan pelantikan. Nah ini kan merepotkan juga. Organisasi kepemudaan masuk ke ranah-ranah seperti itu, dan apa? Tapi kalau di HST tidak ada kan dualisme PPM, nggak ada. Terus Mudah-mudahan jangan ada, Bang. Mudah-mudahan jangan ada. Mudah-mudahan. Jadi Amin. pemerintah kan mudah untuk melakukan pembinaan, misalnya terkait dengan kegiatan sinkronisasi program dengan dinas terkait, atau juga misalnya dana hibah dan yang lainnya. Kalau hubungan dengan dinas pemuda olahraga di sekolah bagaimana? Ada sudah menyampaikan SK? Informasinya Pik udah tinggal gimana ya, organisasi ini kan belum definitif menurut saya, walaupun sudah tersusun tapi kan kita belum ada pelantikan. Sampai saya sendiri kan belum tahu posisi ini di mana Untuk di KNPI. di KNPI. Pernah sekali 2 kali saya tanyakan kepada sekjen, katanya nanti aja surprise waktu pelantikan. Ya, kita tunggu kan waktu berjalan terus. Iya. Terakhir saya dengar ini ada kongres bersama di pusat Antara beberapa kubu. dari tingkat pusat. Hari ini kan di Hotel Sultan kayaknya, dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Ya itu yang mudah-mudahan lah bisa clear segera, karena terkait dengan Harapan kita kan mudah-mudahan sampai ke daerah, sampai ke tingkat kabupaten ini Bang Fatur berjalan bagus lah. Iya. Namanya organisasi pemuda ini kan. karena kalau misalnya masih terjadi dualisme, pelantikan sulit karena siapa yang melantik. Nah, Terus pemerintah juga bingung nih, jangan-jangan ada dualisme, terus siapa yang diakui secara sah menjadi kepengurusan yang ada, dibantu dengan dana hibah, ternyata bermasalah nantinya karena dia mengklaim yang juga merupakan pengurus yang sah. Nah saat ini menurut Adinda ini, kalau arah KNP ini dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? kembali itu lagi, sebenarnya Bang Fatur saya ini nggak punya hak jawab di organisasi. Ya kan ini. harapan kita, karena Kalau- bagaimanapun kalau strukturnya itu kan, kalau untuk unsur pimpinan OKP, dia akan masuk ke unsur pimpinan di KNPI. Ya. Itu sudah biasa. Mungkin koordinasinya mungkin belum ya kelak karena alasan pelantikan itu. Maksudnya harapannya ini bagaimana, misalnya terkait juga dengan PPM, terkait dengan organisasi lain yang ada di bawah KNPI. Ya kita berharap Bang Fatur untuk ke depan ini KNPI secara umum mudah-mudahan lah bisa sinkron dari provinsi, kabupaten untuk membangun Banua ini. Kan kita nggak bisa 1-2 orang, apalagi yang namanya dualisme, ada 2 kubu kan nggak bagus. Kita sama berteman di semua OKP organisasi yang ada ini, jangan sampai lah. Ini kan katanya terakhir informasinya kita ini belum pelantikan karena Bung Fajrul kan habis masa jabatan bilang. Tapi itu lagi, kembali lagi, katanya di pusat ini memang ada beberapa kubu. Akhirnya membuat organisasi di bawahnya menjadi stagnan
Karena tidak ada kepastian. Iya. Apakah habis masa iddahnya atau sudah masih dalam masa iddah? Itulah. Repotnya seperti itu kadang di organisasi kita ini. Kalau aktivitas selain menjadi ketua PPM keorganisasian apa saat ini, Dinda? Kalau aktivitas di kampung Lompator dulu ini kan tiap harinya aktivitas ini macam-macam, kan wira swasta. Bisa bertani, bisa berdagang. Saat ini kan aktif pangkas rambut, potong rambut. Potong rambut ya. Nah, di potong rambut ini satu Lompator yang harus kalian tahu, kami ini kan ada organisasinya. Iya. Pangkas rambut Banua ini yang apa namanya? Komunitas Tua Munting Banua. Kan pembinanya wakil bupati di HSS. Oh, Pak Sepeter. Iya, Kak Cui. Iya, Pak Samsuri Arsa. Itu kan pembina kami untuk Banua 6 ini. Pembinanya di Banua 6. Iya, kami setahun sekali itu adalah. Ini mudah-mudahan di buka puasa ini adalah sampai Ramadan. Biasanya anggota komunitasnya itu kan berlabel itu termasuk misalnya yang retail modern kan misalnya. Iya, makanya kan komunitas tukang bunting Banua ini kan Banua 6 nih. Jadi bukan hanya Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balakan, Tabalong dan sekitarnya. Kita melebur di sana, sama seperti sudah keluarga lah. Jadi lumayan juga kalau kita orang yang sudah berorganisasi, ada dasar-dasarnya di sana tuh kami juga banget. Komunitas tukang gunting Banua. Ini berisi tempat pengguntingan sendiri kah atau apa? Ada salon kah atau apa? Ada tempat pangkas rambut itu ya biasa di kampung atau seadanya. Menurut basicnya lain di situ. Cuma karena suka, karena sering ke salon kan kita lihat. Akhirnya kita dulu pernah punya teman, kita kasih modal kan. Dia yang jalanin, kita yang ngasih alat semua tempat. Akhirnya karena ada sesuatu hal dia berhenti, lalu kita yang lanjutin, yang dijual yang kayak gimana lagi. Tapi karyawan atau sendiri? Dulu karyawan, sekarang kita sendiri. Berapa orang di sana? Di tempat pengguntingan tadi bekerja sendiri? Masih kita. Dulu Lompator sempat juga jualan pentol, sempat juga macam-macam Pak. Iya, punya 2-3 gerobak. Tapi itu lagi mungkin manajemennya kurang ini belum. Karena kan kita berangkat dari pengalaman hidupnya. Iya. Gagal terus dicoba lagi, gagal lagi, terus dicoba lagi, gagal, terus akhirnya gila. Ya, tapi macam-macam kan kawan-kawan kan yang jadi anggota DPR juga latar belakangnya kan kayak Bang Jai jualan semangka terus jadi wakil ketua DPR. Tanya aja misalnya wakil ketua jualan pentol ya. Nah, cuma karena mungkin nasib bagus ya kalau lah itu tadi organisasi itu mungkin mempertanggung jawabannya. Iya. Jadi kan kalau kita ini Lompator berorganisasi masih anak kecil, masih bawa kancur. Ulun belajar berorganisasi itu dari tahun 2011. Menjadi ketua PHC PD Perjuangan Kecamatan Limpaso waktu itu. 2011 sekarang sudah 2021. 10 tahunan sudah berorganisasi. Lumayan. Hal yang didapatkan dengan belajar berorganisasi, berteman, punya jaringan, apa yang dirasakan manfaatnya dengan jangka waktu sekitar 10 tahun tadi dan terakhir menjadi ketua PPM? Alhamdulillah Lompator, namanya kita ini banyak kawan, banyak jaringan, banyak teman. Ya kalau rezeki itu kan mengalir aja, yang namanya banyak kenalan itu. Tapi yang pasti di organisasi ini kita menikmati. Kalau lo menikmati, kalau kita itu Lompatoran berjuang sendirian rasanya kan mungkin, atau kita berjuang di warung, di gardu, kalau nggak ada panggungan kayak apa untuk aktualisasi diri, ya ekspresi apa yang ada di dalam otak ya bisa disalurkan, tidak hanya cuma jadi ide, kemudian bisa
menjadi sebuah karya. Ke depan, nah ini kan ada beberapa rata-rata bintang tamu yang diundang di podcast kita ini kan dari biru semuanya, Daya, terus Daya kan, terus Abang Ijay dan beberapa kawan-kawan lain itu memang punya bakat alami karena keturunan. Nah termasuk kan Dinda, anak dari ayahanda Sari Saprin, dulu anggota DPR periode 99-2004. Nah tentu ada punya pemikiran untuk bisa melanjutkan apa yang dulu ayahanda perjuangkan juga. Sekarang aktif juga di partai ya? Aktif. Oh, aktif di pengurus kabupaten atau di cabang? Atau juga memimpin organisasi saya? Di partai Bang Batur ulun ini wakil ketua di PC PD Perjuangan Kabupaten Sumatera Tengah. Unsur pimpinan. Siap. Kalau untuk PDIP itu organisasi sayapnya apa yang ada nih? Ada Taruna Merah Putih, Taruna Merah Putih, ada Banting Muda Indonesia, ada Badan Baguna, Badan Penanggulangan Bencana, ada Bamusi, Baitul Muslimin, banyak. Saya partainya, ya. Untuk sayap. Terus kalau 2024 nih, apa rencana mau mencalonkan diri? Wallahu alam. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi mungkin sudah ada persiapan ke situ karena PDIP juga merupakan salah satu partai besar. Ditambah nantinya kan konsentrasi 2024 itu perpindahan IKN ke Kalimantan. Kalau terrealisasi, mudah-mudahan terrealisasi. Amin, amin. Kalau kita Bang Batur di organisasi ini mengalir aja, tidak ada ambisi untuk jabatan, untuk apa. Ya, tapi kalau partai mempercayakan, ya bagaimanapun juga kita tidak bisa menolak juga. Kan kita ini kan ada organisasi. Kalau mereka mencalonkan, ya mau gimana, tapi itu tadi walau alam, kan kita belum lagi ke sana arahnya. Ini kalau misalnya calon, misalnya kan udah dapil nih, berarti dapil 1 berada paket hentakan, ya, itu Nawa. Dapil 2 di Haruyan, Labuan Namas Selatan. Dapil 3 Pandawan, Labuan Namas Utara, Sarangan. Dapil 4 Batangalai Timur, Batangalai Selatan, Batangalai Utara di Paso. Ada yang menyebut sebagai dapil neraka karena kalau tidak ada uang tidak ada cintanya. Tantangan seperti ini yang kita bahas sebelumnya, sebenarnya bagaimana sih supaya orang muda jangan sampai terjegal karena masalah tidak punya uang untuk bisa punya panggung di Pileg 2024. Tanggapan Dinda bagaimana? Khusus untuk di dapil 4 ini kan orang bilang dapil neraka juga. Iya. Kan ada 4 kecamatan nih. Iya. Tapi sebenarnya semuanya pun dapil neraka. Karena tapi kan kemarin yang keempat ini kan Gerindra dapat 3 di dapil sana. Di dapil 4 ini. Nah, PD Perjuangan Bang Batur dari 2004 sampai sekarang kan nggak punya wakil Di dapil situ. Tapi kalau untuk kabupaten ada 2. Tapi itu masih bisa kita maklumi. Yang kita ini Bang Batur di Limpaso ini kan pemekaran Batangalai Utara. Kita ini kan punya 11 kecamatan, 30 kursi di DPRD HST. Kalau ulun melihat di Limpaso ini orang yang potensial banyak, anak muda yang berorganisasi, tapi di tiap-tiap pertarungan itu mereka itulah kan lucu. Masa kita Limpaso ini 8 ribuan kan DPT-nya Bang Batur? Okay. Kalau pernah mendapat kursi, kan ini ironi. Padahal kalau 30 kursi itu dibagi aja 11 kecamatan itu minimal Limpaso itu harus punya 2 kursi. Tapi kan sampai hari ini tidak ada orang Limpaso di DPRD HST ini. Nah itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana upayanya. Makanya kan para tokoh di situ kan menurut sudah dorong di 2024 ini kita bersatu lah, apalagi kan anak muda harus misalnya Bang Batur menjadi anggota DPRD di Hulu Sungai Tengah, mau Bang Batur itu pasti membawa duit di barak-barak ini, kada mungkin biar APBD itu pengen lempar ke hantakan sana. Iya, ke dapil minimal
maksudnya ada mungkin pian itu memperjuangkan Hawian atau pian memperjuangkan Batang Kali Timur, karena kan pian dapil satu. Iya. Nah begitu juga orang Membaturai. Maksud umumnya di Pasu ini sudah saatnya 2024 ini ada orang putra daerah. Kalau kondisinya Linda di situ tidak ada wakil, infrastruktur bagaimana? Jalan misalnya, karena terakhir ketika aku masuk ke sana jalannya luar biasa mungkin ada kerusakan dan sebagainya karena tidak ada wakil. Mungkin salah satunya lah memperjuangkan itu. Hanya itu tadi kan ini Membaturai ya, kalau jalan poros dia melihatnya mungkin mulus-mulus aja Ke kampung-kampung. Nah kalau masuknya ke kampung-kampung ini yang rusak. Di desa kami itu Membaturai ada namanya di Salok Anggit itu. Itu kan di Lu Anggit itu Membaturai di Kampung Ulun itu penopang ekonomi masyarakat. Semua kan orang bertani ke situ, berkebun. Jalan itu hancur banget. Dan itu sudah diusulkan ya lah? Sudah, kata kepala desa, kata sekda segala macam. Cuma mungkin namanya proposal DPO itu kan. Tapi kan kalau untuk aturan perencanaan pembangunan kan dari musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah kalau misalnya itu kebetulan sudah beberapa kali diusulkan, ya memang salah satu caranya harus ada wakil rakyat yang getol untuk menyuarakan itu. Kalau tidak punya perwakilan, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat. Tidak sekedar kan setiap tahun ada pemilihan bagi-bagi duit selesai. Tugas anggota DPR tidak selesai di situ saja, tapi memperjuangkan bagaimana pembangunan itu bisa merata. Apalagi di dapilnya kan, Hanya apalagi di Indah kan, mungkin ya harus fokus lah di 2024. amin. Tidak menutup kemungkinan, apalagi memang sudah ada bakat alami keturunan. Kalau kayak seorang ini kadang bingung juga calon berapa kali. Tahun 2009 calon gagal, 2014 gagal dengan partai yang berbeda. Nah, tapi kalau Adinda kan mungkin tetap istiqamah di VDIP. Dari beberapa kendala yang kita hadapi di lapangan adalah yaitu tadi, bahwa kadang kita mengeluarkan kos yang begitu tinggi untuk menjaring atau mencari dukungan ini. Setiap melakukan sosialisasi dan sebagainya, banyak permintaan yang mungkin secara pribadi kita juga berbenturan dengan kebutuhan kita berumah tangga, ya kan? Karena ada keperluan rumah tangga, masa duit yang rumah tangga kita pakai untuk sosialisasi. Nah itu Kang. Jadi kalau misalnya memang ada upaya untuk mendekatkan dan memberikan edukasi pada masyarakat, tapi bukan berarti kita menyuruh ambil duitnya, jangan pilih orangnya ya kalau lah. Nah kira-kira sebenarnya bagaimana edukasi yang formulasi yang pas saat ini untuk menyadarkan sebenarnya politik itu seperti itu, bukan seperti money politik, bagi-bagi duit atau apa. Hanya itu tadi, kita ini Membaturai sepertinya pendidikan politik ini kurang. Jadi mereka reses itu Membaturai bukan untuk mengedukasi, bukan memberikan pendidikan politik. Ini kan gimana ya, kita ini kan Membaturai mempunyai wakil itu sebenarnya bukan itu aja pian tadi untuk makan sehari aja. Kita ini kan 5 tahun mereka menikmati jabatan itu, masa kita lego dengan 100.000 apalagi 50.000. Ini kan lucu. Iya. Maksud kita ini kan kalau ada orang pribumi, karena kita tahu nyaman berurusan patuh kalau patuh. Aku pian gak patuh kayak pian. Mereka datang hanya 5 tahun sekali. Dan itu mungkin menjadi persoalan klasik juga ketika hendak pemilu datang, kemudian terpilih lagi. Sementara masyarakatnya teriak-teriak ketika ada kerusakan jalan, ada banjir, ada masyarakat yang butuh bantuan karena ada bencana alam, kan seperti itu. Nah kalau melihat misalnya, kalau untuk potensi, kalau Dinda kan sudah tadi mengembangkan ya pemberdayaan ekonomi lah dengan cara mencontohkan sebagai bagian dari tukang gunting benua wirausaha.
Wirausaha. Kalau di tempat tinggal itu yang paling banyak menjadi potensi pemuda untuk bekerja apa di sana? Saat ini kayaknya yang paling digandrungi perkebunan. Ini kan menjanjikan mungkin bagi Tapi kawan-kawan. bukan karet kalau. Karet ini kan dulu karet ini kan anjlok Bang Bator. Oke. 5.000, 6.000, 7.000. Sementara kan mereka berkebun ini menjanjikan. Kebun apa? Cabai mayoritasnya. Ada yang semangka kan. Sekarang kan rame. Jadi banyak petani itu yang berspekulasi, ditebanglah kebun karetnya, ditanam semua cabai. Pas harga karet mahal, karetnya habis karena tebang. Ini kan berapa nih karet nih? Karet sekarang 10.000. Sudah mulai naik lah. Sudah mulai naik, cuma karetnya tadi jadi kebun lombok sudah. Karena karet ini ditanam baru bisa berproduksi itu berapa tahun biasanya? 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun. Itu bibit unggul lah. Begitu unggul, Makan waktu panjang. makan waktu panjang Bang Bator. Tapi kalau lombok sebulan ada lah sudah bisa dipanen. Lombok ini 4 bulan Bang Bator. 4 bulan juga lah. Setelah semai, setelah tanam. Tapi tidak mungkin bertahun-tahun kayak karet tadi lah. Ya enggak lah. Sudah berkeluarga kah? Kita sudah Sudah beranakan? 2 orang. Kalian tak menambah bini kah? Ada pas karet naik. Mungkin nambah bini anak binian kah atau apa misalnya. Anak umur berapa? Sudah sepasang Bang, yang besar sudah kelas 3 madrasah, yang kecil kan perempuan. Jadi sudah satu cowok satu cewek. Sudah. Kalau mendengar tutur dari Adinda tadi pernah kerja di apa? Di luar negeri kah tuh? Pernah Terus menjadi TKE. TKI itu ceritanya kayak apa bisa bekerja sampai sejauh itu? Ya namanya rezeki itu kan kata orang kampung Bator, secangkir banyu aja didadangi. TKI-nya di mana? Di Jeddah, Saudi Arabia. Berapa tahun, Pak? 3 tahun lebih. Oh, berarti sudah haji berarti. Alhamdulillah. Haji. Apa? 3 tahun sudah lah. Di sana bekerja Driver, supir dari majikan. apa bedanya menyupir di Jeddah dengan di tempat kita nih? Sama aja Bang Bator. Kan posisi setirnya di sebelah kiri. Jadi kalau kita di jalan itu kita sebelah mana kan? Kalau kita sebelah kanan nih. Iya kan sebaliknya. Oh. Sebaliknya. Gaji pada waktu itu? Waktu itu 2006 tuh gaji 1.200 real Bang. Itu setara dengan Waktu itu real 2.500 kayaknya. Tapi ada plus uang makannya 200 real. itu sudah berkeluarga kan? Belum, jangan. Atau sambil bekerja sambil ngirim uang ke benua misalnya? Iya pastinya lah orang tua keluarga. Berhentinya kenapa berhenti? Kan berarti kalau TKI-nya berarti bukan paspor hijau nih, berarti resmi nih. Resmi kan 2 tahun. Oke. Habis kontrak. Sebenarnya waktu itu kita mau dipulangkan, tapi kan kita masih bukan betah, masih butuh waktu itu. Lalu kita ini Bang Batura ilegal, lari lah dari majikan asli ini. Kan daripada kita dipulangin balik lagi kan biaya lagi Bang Batur. Kan banyak orang-orang umrah itu nggak pulang waktu itu. Kalau sekarang ya nggak bisa lagi katanya. Kontraknya berapa dalam 3 tahun tinggal di Jeddah? Kontrak itu kan sekali 2 tahun. Sekali 2 tahun, berarti setahun sempat menolak. Setahun yang yang ilegal, legal kan 2 tahun. Kan kalau misalnya TKI resmi pasti mendapatkan akomodasi atau tempat tidur yang layak. Iya. Setelah itu di mana pekerjaannya? Nggak, kan kalau layak nggak layak tergantung nasib bisa Bang Batur. Kita ini kan TKI ini kan pahlawan dipisah bahasanya. Iya. Tapi kita setelah di luar negeri itu bangnya beda. Orang Indonesia tahu sendiri sampai. Maksudnya? Harusnya Ya. mungkin akrab di jauh di sana. Misalnya kita itu punya masalah ya, atau nggak digaji kah, diperkosa kah, lapor aja kita ke KBRI atau kedutaan, pasti kita yang salah Bang Batur. Orang kita kan nggak membela warga negaranya. Pasti orang Arab yang dibilang yang punya uang.
Kembali lagi itu tadi, orang Indonesia ini kan uang. Padahal pengeluaran divisa itu mungkin perlu perlu diketahui juga ya, kalau berangkat harus punya persiapan, kemampuan berbahasa dan yang lainnya. Bisa berbahasa Arab lah. Berarti di sana 3 tahun. Bisa bang. Sebelum berangkat itu sudah ini. Nggak dibekali. Makanya bedanya negara kita ini kan, aku selalu komparatif sama negara yang kayak Pakistan, Iya. India, yang kayak Filipina. Mereka miskin juga, tapi mereka itu harga dirinya tinggi banget. Dia nggak mengirim pembantu rumah tangga. Paling ya kalau ke luar negeri itu mungkin di perusahaan, mungkin di rumah sakit, yang punya skill lah. Kalau kita kan beda, yang tamat SD aja dikirim. Baca tulis nggak bisa dikirim. Demi meraup keuntungan itu negara waktu itu. Karena ujung-ujungnya kita punya masalah di sana, negara ada hadir. Tidak bisa menangani. Kayak apa komunikasinya ketika waktu awal di sana berbahasa Arab belum mumpuni misalnya? Bahasa isyarat aja kita. Iyalah. Misalnya kita mau kayak gini-gini aja sama atau lapar. Oh. Karena itu tadi kita kan nggak nyambung, bahasa Inggris juga kita kadang menguasai, bahasa Arab apalagi. Tapi seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya pasih juga. Berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kalau sekarang masih mengerti, sih paham misalnya kalau Paham. Iya loh. Tapi kan karena tidak dibicarakan tiap hari, tidak vakum ya. Tapi kalau tidak salah, Dinda lah, Limpaso ini termasuk kecamatan penyumbang TKI, TKW terbanyak juga ke luar negeri kan banyak. Misalnya kayak di daerah apa semalam, aku lupa salah satu desanya itu banyak yang berangkat ke sana dan mereka mengirim uang ke kampung, bangun rumah, mengkosi Di tanah. iya di tanah dan sebagainya. Istri berangkat, suaminya Kawin lagi. Luar biasa. Limpaso itu banyak apa berangkatnya itu memang melalui agen atau sudah ada jalur khusus? Bagaimana kemarin berangkatnya? Kita di kampung ini kan Bang Fator biasanya melihat suksesnya aja, kadang melihat prosesnya. Artinya lihat enaknya aja. Kita itu punya saudara mungkin, wah itu nasi A si B itu datang dari sana bisa naik haji, bisa bikin rumah, ngirim uang segala macam. Ini kan kalau ngomong enaknya, nggak tahu kalau di sana itu kerjanya seperti apa. Kita jadi robot di sana. Bekerjanya berapa jam sehari kalau di sana? Kalau perjanjian kerja itu Bang Fator manusiawi memang. Dari jam 8 sampai jam 10 malam maksimalnya. Tapi kenyataan di sana beda. Orang Arab itu kan namanya dia sudah membayar kita, dia sudah membeli mungkin pemikirannya. Suka-sukanya dia aja. Kadang kita sampai sakit. Kasihan orang Indonesia atau Bang Fator ya. Kadang nggak digaji, diperkosa, dipukuli. Ada kasus-kasus Banyak. Akhirnya dia lari meninggal dunia apa segala macam. Kan banyak yang hilang, yang nggak pulang anaknya, istrinya. tidak diketahui kabarnya. Iya. Bahkan ada juga mungkin karena dia tindak pidana, ada yang sampai dipancung Macam-macam. karena ada perselisihan, bahkan tidak cuma dengan orang Arab tapi sesama orang Indonesia juga di situ kasusnya. Kalau yang dibawa pulang kemarin sempat membangun rumah, beli tanah berapa hektar? Jadi Bapak Turai kalau untuk materi, alhamdulillah ada Pak sedikit-sedikit. Tapi kadang signifikan juga. Makanya bahasanya tuh walaupun hujan emas negara orang lebih baik hujan batu tapi negara sendiri. Setelah itu kan pulang dari Saudi itu saya kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan tambang katanya lah. Tambang batu bara, kita balong. Berapa tahun juga? 4 tahun. Oh, lumayan. 4 tahun, 2010-2014. Namanya orang organisasi kan, kita bisa terikat. Enggak. Buat nyalon di 2014 kita berhenti, resign kita di situ. Iya. Makanya kita kan pengennya anak muda ini kan jangan kayak apa ya, kita tuh maunya sukses di waktu muda, makanya sukses dalam artian bukan materi ukurannya,
artinya kita bisa menyumbang di Banua ini mungkin dengan pemikiran, dengan tenaga, segala macam kontribusi. Itu kan satu-satunya jalan kan berorganisasi. Iya. Kalau kita di perusahaan itu Bang Faturnya kerja diatur sama manajemen ini, kita kayak pesakitan. Pagi dijemput, sudah diantar pulang, pagi dijemput, sudah diantar pulang, salah sedikit Teguran SP 1, SP 2, SP 3. kalau sudah dipecat, apalagi sampai SP 3, jadi apa? Jadi referensi perusahaan lain menerima atau tidak, kan seperti itu. Benar. Kalau kita nakal, jadi lebih memilih saat ini sebagai wirausaha dan juga aktif di partai politik. Nah, berarti kan pergaulannya luar biasa sampai ke luar negeri sudah. Kalau untuk peluang nih, kira-kira untuk putra daerah khususnya di Limpaso, di Peleg itu dari beberapa calon memungkinkan tidak punya peluang? Kalau kita pribadi masih optimis. Okay. Kan kita sekarang sudah ini sama orang Limpaso itu kan kita sudah ngomong. Iya. Baik sama kepala desa, sama tokoh pemuda, tokoh yang tua. Ya siapapun orangnya Bang Fatur. Ulun maunya 2024 ini orang Limpaso itu mempunyai wakil, walaupun bukan kita orangnya. Kita itu tadi, ini kan membangun benua, membangun Limpaso. Limpaso ini Bang Fatur 9 desa. Ada Tapok, Kabang, Karatungan, Limpaso, Abung, Hawang, Karau. 7.000-an ini Bang Fatur di PT-nya. Ulun yakin kalau kami di Limpaso itu bersatu, pemuda, baik itu yang tokoh senior, tokoh masyarakat, tokoh perempuan bersatu, ulun yakin Limpaso ini pecah telur 2024 nih. Optimis. Ada perwakilan bahwa 2024 ini kami meyakini Limpaso itu punya wakil, Bang. Tidak bisa ada. Terlepas dari warna biru, hijau, kuning, merah, warna partai, maksudnya seperti itu kan? Kalau ulun secara pribadi kan masalah. Tapi kalau secara organisasi, secara kepartaian, ya iyalah kita berjuang kan untuk partai. Iya. Untuk bagaimana PDIP itu bisa mempunyai wakil di sana lagi. Kan ini vakum dari 2004 sampai 2024. 20 tahun Bang Fatur kita itu puasa. Limpaso. Setelah pemekaran belum ada wakil, maksudnya yang dari wilayah itu. Berapa tadi jumlah desanya? 9 desa. Dan tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi kabupaten Betanggalai. Semua partai politik di Hulu Sungai Tengah ini kan mempunyai PAC di Limpaso itu. Aku melihat kawan-kawan itu belum percaya diri aja. Sebenarnya coba aja kita maju dulu, berjuang sama-sama. Bagaimana caranya? Kan itu tadi. Tapi itu lagi mereka kan mungkin kan percaya diri Pak. Karena itu tadi finansial itu tadi. Finansial. Ya kalau misalnya modal ya minimal lah 500 sampai 1 miliar baru aman katanya. Tapi semua itu kan tidak juga kemudian menjadi patokan bahwa uang tidak segala-galanya, tapi segala-galanya tidak bisa tanpa uang. Termasuk sosialisasi mungkin dan yang lain. Berarti 8.000 lah disitulah bisa 2 kursi dari 30 dapil apa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai. Untuk PDIP sendiri targetnya 2024. Kami ini kan di PD Perjuangan ini dulunya pernah dapat 4 kursi. Oh iya dulu. Setelah itu kan kosong. Iya. Habis itu kan dapat 2. Iya. 2009, 2014 Iya. Dapat 2. 2014, 2019 dapat 2. 2019, 2024 dapat 2 lagi. Iya. Yaitu tadi Bang Ancah sama Bang Herman. Iya. Dapil untuk dapil 1 sama dapil 4 kosong kita. Yang ada dapil 2 sama dapil 3. Ya. Iya. Mungkin kan belum ada figur kah atau belum ada itu tadi kah jawabannya. Ya magang sampean kan. Amin. Kita ini pembantu sama-sama ini. Tapi kan ada apa
dibanding misalnya lah, dibanding aku, Dinda mungkin lebih dekat, lebih apa, karena tinggal di di kampung juga kan. Nah, jadi agak mudah sosialisasinya. Di tahun 2024 kita berharap lah ada juga nantinya perwakilan dari generasi muda yang duduk di parlemen memperjuangkan kepemudaan kita. Siap. Mengangkat citra itu. Mudah-mudahan juga Dinda bisa tampil, punya panggung dan bisa menguasai panggung akhirnya. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk generasi muda kita yang akan datang terkait dengan kondisi daerah, terus harapannya? Ya, ke depan ini kan kita maunya, karena kita ini anak muda Bang Fatur, Iya. dan kita bertanggung jawab juga karena kita ini orang KNPE untuk beredukasi anak muda ini biar jangan larut di dalam narkoba. Kita harus, kan kita ini yang menyambut nanti estafet kepemimpinan yang senior ini. Iya. Jadi anak muda ini sekarang kan sudah banyak yang menjadi kepala desa, jadi kapolres, jadi menteri. Iya. Kan anak muda ini semua. Iya. Pak Mardani itu dulu, Bang Fatur, di Tanah Bumbu itu orang kan percaya kalau memimpin Tanah Bumbu sebegitu hebatnya, kan masih bawa kencur bilang orang waktu itu. Tapi kan beliau bisa membuktikan karirnya sampai ke nasional. Iya. Di tempat kita ada Bang Rifki. Iya. Bang Rifki ini kan orang Mahang nih. Iya, paham. Bang Rifki ini kan orang yang menengah ke bawah bilangnya, yang hanya seorang anak PNS bisa menjadi anggota DPR RI ini kan karena berorganisasi, karena Sapian tadi punya jaringan, punya semangat. Jadi kita sebagai anak muda ada boleh pesimis, kita harus optimis, Novator. Kita ini kan perjalanan panjang masih. Kata Sapian tadi, ada yang 1 kali, 2 kali jadi kepala desa kalah, jadi RT kalah. Jadi dewan dia dapat sampai jadi pimpinan. Itu perjalanan Bang. Tapi itu lagi, kada boleh kita kada maksimal. Walaupun kita optimis, kita tetap berjuang. Iya. Satu-satunya jawaban hari ini Bang Fatul, kita harus berjibaku lawan rakyat. Kada bisa lagi kita jargon-jargon, pemanis-pemanis buatan. Itu kayaknya ada laku lagi di bawah. Kalau terlalu banyak pemanis buatan kecil manis ya, Pak. Makanya Menyerang biji manis. kan banyak orang propaganda tapi tidak ada realnya di lapangan. Iya. Mereka ada mau jual Bang. Mending mereka ada pilih yang berduit. Jadi intinya baca. Siapa yang bersungguh-sungguh orang akan memanen hasilnya. Tentunya bagi setiap orang yang mau berusaha berikhtiar. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sama-sama. Mohon maaf juga karena kita nunggu juga kehadiran dari sahabat Dinda kita, Edwin, dan mau datang ke sini mailangi. Nah, jadi memang dari beberapa bintang tamu yang kita undang ini kita berbagi, share pengalaman dan juga latar belakang masing-masing yang tentu menambah hasanah bagi generasi muda kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyambutan kami pada malam hari ini. Jangan hilang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.